Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamaria Halid dengan NPM 033023111153 dari kelas 1E. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi memahami kohesi dan koherensi dalam paragraf. Nah, kohesi dan koherensi adalah dua aspek penting yang harus dimiliki sebuah paragraf atau wacana agar mudah dipahami dan memiliki kepaduan. Keduanya merupakan syarat utama sebuah teks dikatakan baik. Jadi satu, kohesi atau keterpaduan bentuk. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai oleh penggunaan unsur-unsur bahasa. Kohesi fokus pada struktur bahasa atau aspek formal teks, memastikan unsur-unsur atau kata, frasa, klausa, kalimat terhubung secara padu dan utuh secara lahiriah. Jenis kohesi, kohesi gramatikal atau kepaduan yang dicapai dengan elemen dan aturan gramatikal. Nah, dalam jenis kohesi ada beberapa jenis, yaitu referensi atau pengacuan. Nah, penggunaan kata yang menunjuk pada kata lain yang sudah atau akan disebutkan, seperti kata ganti ia, dia, mereka, nya, atau kata ganti tunjuk ini atau itu. Substitusi atau penggantian unsur bahasa tertentu dengan unsur lain yang maknanya sama. Episies, elipsis atau kata hubung, penggunaan kata sambung yang menghubungkan antar klausa, antara kalimat atau antar paragraf. Oleh karena itu, dengan demikian kohesi leksikal atau hubungan antar unsur dalam wacana secara sistematik makna. Nah, selanjutnya koherensi atau kepaduan makna. Koherensi adalah keterkaitan makna atau pertalian isi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat-kalimat dan paragraf memiliki satu kesatuan makna yang utuh dan logis. Koherensi fokus pada kelogisan atau aspek konspektual teks. Cara membangun koherensi: pertama, mengatur ide-ide secara logis, misalnya kronologis, kausal atau sebab akibat, komparatif atau perbandingan sesuai dengan tujuan paragraf. Nah, di sini memastikan semua kalimat dan gagasan tambahan tetap dikendalikan oleh gagasan utama paragraf. Menjaga kesinambungan ide antar kalimat. Nah, ada perbedaan kohesi dan koherensi. Aspek pembeda antara kohesi dan koherensi fokus pada bentuk atau struktur bahasa, makna atau kelogisan gagasan. Sifat aspek formal teks atau internal, aspek konseptual atau teks memiliki tujuan menciptakan keterkaitan unsur linguistik atau kata, frasa, dan kalimat. Secara gramatikal dan leksikal, memastikan teks memuat makna yang jelas, utuh, dan logis, serta keterkaitan ide antar kalimat. Nah, dalam sebuah paragraf yang baik harus memiliki keduanya. Secara bentuk atau kohesi, unsur-unsurnya terkait, dan secara makna atau koherensinya, ide-idenya saling mendukung dan logis. Di sini melatih siswa menggunakan kata hubung yang tepat untuk menunjukkan hubungan dan lalu karena tetapi. Saya rajin belajar karena ingin menjadi juara kelas. Ini menggunakan kata hubung karena. Yang ketiga, pengulangan kata kunci atau repetis.
menggarisbawahi pentingnya mengulang kata kunci topik agar fokus paragraf terjaga. Lingkungan sekolah harus bersih. Lingkungan yang bersih membuat belajar nyaman. Mengulang kata lingkungan, koherensi atau kepanduan makna. Nah, jadi materi kohesi dan koherensi akan saya terapkan di sekolah dasar. Pengajaran kohesi dan koherensi di SD tidak harus dengan menjejali siswa dengan istilah-istilah logistik, melainkan dengan fokus pada fungsi dan penggunaannya dalam penulis. Nah, konsep penerapan di kelas atau aktivitas, contoh sederhana, kohesi atau keterpaduan bentuk. Ini dengan menggunakan kata ganti atau referensi. Melatih siswa mengganti nama yang sudah disebut dengan kata ganti ia, dia, mereka, ini, dan itu, agar kalimat tidak berulang. Contoh seperti Budi pergi ke pasar. Nah, dari Budi ini kita menggantikan dengan dia atau membeli apel dan jeruk menggunakan kata ganti dia. Berikutnya susunan koheren. Ibu membeli ikan di pasar. Ikan itu dicuci hingga bersih, lalu ibu menggorengnya. Penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas 5 SD sudah mampu menggunakan berbagai penanda kohesi dan koherensi, meskipun penggunaannya masih perlu ditingkatkan melalui latihan menulis yang intensif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.